Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang semuanya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dengan kondisi yang terbaik. Untuk saat ini kita akan mengadakan kuliah mandiri dari mata kuliah Potensi Alam Bengkulu, dan untuk kami dari kelompok 2 yaitu membahas mengenai potensi alam di Kabupaten Lebong. Dari kelompok 2 ini perwakilannya saya yaitu Rinaldi Jaya Putra dengan NPM A1 G0 019 027. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas mengenai potensi alam di Bengkulu. Kita langsung ke topografinya. Kabupaten Lebong ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang beribu kotakan di Tubei sebagai pusat administrasi. Jadi segala perkantoran itu pusatnya di Tubei. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi itu masih terpusat di Muara Aman. Kabupaten Lebong ini mekar pada tahun 2003 dengan landasan yuridis yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2003 yang kemudian ditetapkan pada 18 Desember 2003 menjadi Kabupaten Lebong yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Dengan pada saat itu waktu mekar, Lebong ini hanya tersusun atau terbentuk dari 5 kecamatan saja, yaitu Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan, Rimbo Pengadang, dan Lebong Atas. Untuk sekarang, Kabupaten Lebong ini sudah memiliki 12 kecamatan, 11 kelurahan, dan 93 desa, hampir sama seperti kabupaten pada umumnya, di mana jumlah kelurahan itu lebih sedikit daripada jumlah desa. Dengan rincian, untuk Kecamatan Rimbo Pengadang itu ada 6 kelurahan atau desa, untuk Topos ada 8, Lebong Selatan 10, Dingin Kuning 9, Lebong Sakti 9, Lebong Tengah 11, Lebong Utara 12, Amun itu 10, Uram Jaya ada 7, Lebong Atas ada 6, Tubei itu ada 8. Tubei ini ganti nama kemarin, karena sebelumnya namanya itu Kecamatan Pelabai. Untuk Pinang Belapis ada 8, dengan total ada 104 desa atau kelurahan. Untuk perbatasan Lebong itu sendiri, untuk bagian utara itu berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Sarolangun itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Di bagian timur itu berbatasan dengan Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Sarolangun. Untuk wilayah selatan itu berbatasan dengan Rejang Lebong dan Bengkulu Utara, sedangkan barat hanya berbatasan dengan Bengkulu Utara saja. Kabupaten Lebong ini terletak pada Bukit Barisan dengan ketinggian itu sekitar 500 sampai 1000 dpl. Dengan luas wilayah itu sekitar 192.424 hektar. Untuk penduduk, berdasarkan data Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada tahun 2009 semester 2, data kependudukan bersih atau DKB di Lebong itu sekitar 107.296 jiwa, dengan komposisi 54.937 jiwa laki-laki, sedangkan untuk perempuannya itu berkisar di 52.359 jiwa, dengan total 33.596 jumlah kepala keluarga atau jumlah rumah tangga. Dengan kata lain, jika kita bandingkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduknya, Lebong ini untuk kepadatan jika dijatuhkan dengan hektar itu masih 0, Oke, kita langsung saja ke potensi alam. Untuk potensi alam yang dibahas di sini, yang pertama Curug Gerga, lalu ada Lema, ada Danau Tes, wisata air putih atau wisata air panas di Desa Air Putih, ada Danau Becung, dan yang terakhir itu Lubang Kacamata. Kita mulai dari Curug Gerga terlebih dahulu. Tanaman jeruk ini merupakan salah satu komoditas potensial di Desa Rimbo Pengadang, tepatnya di Kecamatan Rimbo Pengadang di Kabupaten Lebong, karena mampu meningkatkan penghasilan masyarakat setempat. Warna kuning dan rasanya yang manis, agak segar dan segar. Ini buahnya cukup besar dan bisa dijadikan potensial yang bisa dikembangkan. Jeruk gerga ini untuk bibitnya itu harganya itu sekitar 75.000, untuk tinggi sekitar 60 cm. Namun itu masih harga tetap yang ditetapkan penjual ya untuk
Bisa-bisa kita nawar sih sebenarnya. Bisa aja sampai 20.000 untuk satu bibit atau bahkan 10.000 untuk satu bibit. Itu masih memungkinkan. Dan saat ini para petani ini sudah bisa menyetek jeruk gerga itu sendiri, dan menariknya bibit jeruk gerga ini terdapat pada cabang pada daerah lain, yaitu sekitaran Manak dan Pagaralam. Pada tahun 2020, petani jeruk gerga ini banyak mengalami gagal panen dikarenakan hama ulat bor dan lalat bor yang mengakibatkan jeruk banyak rusak dan busuk. Hama ulat bor dan lalat bor ini biasanya ada pada jambu. Cuman entah kenapa pada tahun 2020 ini pertengahan atau akhir itu banyak menyerang jeruk gerga dan akhirnya menyebabkan ada beberapa yang gagal panen atau bahkan rusak. Untuk biasanya kalau tidak ada serangan hama atau segala macamnya, untuk jeruk gerga ini bisa menghasilkan 1 ton saat panen dengan penjualan ada yang kaki lima, ada pun yang langsung dikirim ke Jakarta, Palembang, Manak, Padang Guci, bahkan sudah sampai internasional. Untuk penjualannya, yang kecil itu dijual dengan sekitaran 10.000 per kilo. Dan untuk ukuran, biasanya kalau yang kecil itu lebih murah, yang besar itu semakin mahal, bisa sampai 25 ataupun 30. Untuk olahan dari jeruk gerga ini, ada beberapa kondisi di mana Ibu RT dan Ibu PKK di wilayah setempat itu mengelola kulit jeruk itu dijadikan salah satu bahan untuk kue tart, ya walaupun digabungkan dengan bahan-bahan lain. Namun, pembuatan kue tart dari jeruk gerga ini tidak dilakukan secara terus-menerus atau kohesif. Kenapa? Karena biasanya dilakukan pada saat kunjungan orang-orang penting saja, seperti gubernur ataupun kepala daerah atau kepala dinas terkait. Untuk cara pembudidayaan jeruk gerga ini, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu pengolahan media tanam. Tanah yang ditanami jeruk gerga ini harus diolah terlebih dahulu agar akar dari tanaman itu bisa menjalar ke segala bagian. Tanaman jeruk yang biasanya membutuhkan tanah yang lapang dan lantang dengan cahaya matahari dengan intensitas tinggi. Kemudian lahan dibersihkan lalu dibakar untuk menghilangkan gulma, ilalang, lalu disemprot menggunakan herbisida sistemik. Biasanya setelah disemprot ini akan didiamkan 1-2 bulan agar racun yang ada pada tanaman itu sudah menghilang dan tanah itu sudah mengalami penggemburan secara maksimal. Lalu dilanjutkan dengan teknik penanaman. Sistem penanaman itu yang pertama biasanya dilakukan dengan sistem perkebunan, namun juga bisa dilakukan dengan sistem tupang sari. Itu tergantung gimana kondisi lahan. Lalu untuk pola tanam ini biasa dilakukan itu sistem mata lima. Mata lima ini biasa dikenal untuk masyarakat di sekitar situ. Kalau kami di sekitar kami itu biasanya dijarakkan bagaimana cara agar tanaman itu bisa mendapatkan pencahayaan yang bersih gitu, yang besar sehingga tumbuhnya itu lurus dan tidak ke samping. Untuk cara penanaman itu biasanya dilakukan pada musim hujan, awal musim hujan. Untuk pertumbuhan awal tanaman itu biasanya karena biasanya membutuhkan air yang cukup banyak sehingga tidak lagi dilakukan penyiraman. Untuk pemupukan itu biasanya dilakukan dari awal sampai akhir, tapi untuk awal itu biasanya menggunakan pupuk organik. Lalu untuk panen dan pasca panen ini dilakukan dengan tiga buah cara, biasanya tiga buah klasifikasi buah. Jadi dipisahkan antara buah besar, buah sedang, dan buah kecil. Dan untuk para pemanen ini biasanya diambil dari masyarakat lokal yang bekerja di sekitaran situ. Jadi diupah per hari untuk ngambil buah pada saat panen saja. Lalu yang kedua ada lemah atau lemah. Kalau bahasa Rejangnya lemah. Ini merupakan makanan tradisional masyarakat suku Rejang yang tersebar di Rejang Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Utara. Bahan utama dari lemah ini itu rebung. Rebung itu bambu muda. Untuk cara pembuatan lemah ini sebenarnya susah-susah gampang, sederhana namun juga rumit. Yang pertama itu rebungnya dikupas dengan hati-hati, ya karena banyak miang. Miang itu bulu-bulu kecil atau bulu-bulu halus yang ada di permukaan rebung yang gatalnya bukan main. Untuk membuang itu biasanya bagian-bagian yang keras di luar rebung itu yang kita lepaskan. Selanjutnya rebung dicuci bersih lalu dipotong beberapa bagian dengan diiris tipis-tipis lalu dicincang sehingga bentuknya kotak-kotak. Kotak-kotak kecil tersebut dicuci lalu dimasukkan air
Setelah itu biasanya dicampurkan dengan ikan. Kalau di tempat saya itu dicampurkan dengan ikan putih. Ikan putih itu ikan air tawar yang warna sisinya gemerlap, gemerlap itu, yang bersinar. Kemudian setelah dimasukkan ikan tersebut, lalu ditutup rapat-rapat di baskom, lalu difermentasikan dan hasilnya itu lemak. Itu difermentasikan sekitaran 2-3 hari. Setelah itu baru lemak ini siap untuk dijual dan dimasak sebagai lauk. Untuk dimasaknya ada orang yang menggunakan santan, jadi dia tuh masak lemak pakai santan, pakai ikan gitu. Tapi ada juga yang menggunakan langsung aja lemaknya ditaruh dengan bumbu-bumbu seperti cabai dan segala macam, diolah langsung dimakan, itu juga ada. Biasanya lemak ini menjadi lauk pendamping, jadi bukan lauk utama ya. Meskipun lemak ini banyak diminati oleh masyarakat suku Rejang dan masyarakat lainnya, lemak ini belum memiliki basis produksi yang tetap karena secara distribusi dan produksi ini masih tahap olahan rumah, masih rumahan, sehingga untuk masalah pemasaran segala macamnya itu masih berputar di kabupaten-kabupaten yang masih melakukan produksi tersebut seperti Lebong, Rejang Lebong, Payang dan sebagainya. Untuk harganya relatif sangat murah karena satu cangkir itu biasanya dijual 2.000. Kalau sekarang itu sekitaran ya masih sekitaran segitu, atau yang plastik penuh itu isinya 5.000 biasanya. Oke, kita lanjut ke Danau Tes. Ini merupakan danau terbesar di Provinsi Bengkulu yang menjadi pemasok utama listrik di Kabupaten Lebong. Terbentang di antara dua buah dusun. Ini dusun adat yang menjadi dusun petuah di Kabupaten Lebong. Yang pertama itu dusun adat Kota Donong atau Putih Donong. Lalu ada dusun adat Tes. Danau ini terletak di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan potensi Danau Tes ini didukung dengan pemandangan di sekitar kawasan danau yang masih terletak di Kecamatan Lebong ini. Selain dikelilingi kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblet, Danau Tes ini juga dikelilingi oleh hutan hujan resapan air. Dan pemandangan di sana juga tak kalah menariknya. Dan seperti yang kita tahu, Danau Tes ini juga dikelola sebagai pusat pembangkit listrik tenaga air di Bengkulu. Danau ini adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Lebong sebenarnya. Sekaligus menjadi danau terbesar di Provinsi Bengkulu. Danau yang terbentang dari Kota Donok sampai ke Tes itu memiliki luas sekitaran 750 hektar kurang lebih ya. Oke, untuk pengunjung di Danau Tes ini juga bisa melakukan berbagai aktivitas di sekitaran danau dengan berbagai fasilitas yang terdapat di sekitaran danau tersebut. Yang pertama seperti villa atau penginapan, lalu ada gardu pandang, itu tempat-tempat kita kalau mau melihat view semua daerah atau semua lokasi di Tes. Lalu ada persewaan perahu, ini sekitaran di Kota Donong. Ini sebenarnya di perbatasan di antara Kota Donong dan di Tes tersendiri. Lalu yang keempat itu ada wisata alam air putih Lebong. Ini terletak di Desa Air Putih, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong. Untuk wisata air putih ini sendiri merupakan perpaduan antara air dingin dan air panas yang mengalir dalam satu aliran sungai yang sama. Jadi dalam satu aliran sungai itu terdapat dua jenis suhu air, ada air panasnya, ada air dinginnya. Jika berkendara dari pusat kota, jadi misal dari Muara Aman itu sekitaran 10 menit, 10 sampai 15 menit lah, karena jaraknya itu sekitaran 10 kiloan kurang. Dan dari sejarahnya, dari awal berdirinya, itu dimulai pada awal 1982, di mana wisata air putih ini menjadi salah satu andalan yang masih digunakan hingga sekarang. Pada waktu itu pula lokasi tersebut masih hutan belukar. Jadi pada 1986 itu baru dibuka. Jadi bentuknya masih hutan belukar yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat dan pemerintah, satupun masyarakat dari kedua desa. Jadi ini tuh berada di tengah-tengah desa, atau tengah antara dua desa, yaitu Desa Bioputia itu sudah lewat, sedangkan Desa Tambang Sawah yang di atasnya itu belum sampai. Jadi tanah ini memang bisa dibilang tak ada yang berminat lah pada saat itu. Jadi setelah beberapa tahun akhirnya baru dikelola dan dijadikan tempat wisata.
Wisata air putih diresmikan pada tahun 1989. Saat itu masih dikelola sendiri oleh keluarga secara turun-temurun. Pemerintah mulai memberi bantuan pada sekitaran 2018, sedangkan pembayaran pendapatan asli daerah itu dimulai pada 1982 semenjak mereka berdiri. Wisata air putih ini menjanjikan destinasi kunjungan menarik karena bertemunya air panas dengan aliran sungai dengan air dingin. Jadi air panas dan air dingin tadi. Untuk air putih ini belum diketahui secara pasti untuk air panasnya itu berasal dari mana. Cuman ada cerita dari masyarakat yang menyatakan bahwa air putih ini untuk aliran panasnya itu berasal dari salah satu sumber panas di Gunung Kerinci. Jadi tapi itu masih cerita masyarakat, kita belum tahu bagaimana yang benarannya. Wisata air putih ini merupakan tempat wisata yang memberikan PAD atau pendapatan asli daerah paling besar di Lebong untuk saat ini bagi objek wisata. Untuk seperti wisata dibandingkan dengan Danau Picung, Gua Kacamata, Danau Tes atau Paliak, karena PAD dari dari desa air putih ini atau wisata desa air putih ini itu pada tahun 2019 itu sekitaran 25 juta untuk 2019 yang untuk PAD yang dari wisata air putih ini saja. Bahkan biasanya per bulan itu kami dapat dari salah satu sumber itu sekitaran 5 sampai 8 juta per bulan. Jadi mereka dapat yang memang besar dan menjadi salah satu tonggak PAD paling besar lah di Kabupaten Lebong. Dan itu untuk wisata air putih. Selanjutnya itu Danau Picung. Danau Picung ini masih bisa dikatakan danau kecil yang sudah diolah secara maksimal untuk pemerintah Kabupaten Lebong. Danau Picung ini berada di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai. Sekarang itu kecamatannya udah berubah jadi Kecamatan Tubi. Ini berada secara persisnya itu di dekat atau di belakang rumah dinas Bupati Lebong. Jadi Danau Picung ini berjarak sekitar 5 km dari Muara Aman. Dan ini banyak menyimpan kisah sejarah yang bercerita tentang awal mulanya munculnya Kabupaten Lebong, yang kini menjadi daerah tertua yang memiliki potensi kekayaan alam berupa tambang emas. Saat dibangun oleh Belanda, awalnya danau ini hanya memiliki luas sekitaran 500 meter saja. Namun lama-kelamaan terjadi beberapa penyusutan area di danau sehingga saat ini luas danau hanya tersisa sekitaran 200 meter. Danau Picung ini di dahulunya merupakan sebuah perkebunan dan sawah masyarakat. Kemudian datanglah kolonial Belanda dan ingin membangun PLTA awalnya dengan tenaga listrik kincir air pada saat itu. Maka sawah tersebut digali dan dibendung oleh masyarakat sekitar. Dan karena penggalian tersebut itu meninggalkan bekas galian dan akhirnya dinamakanlah Danau Picung. Ini berdasarkan cerita Pak Sukman ya. Danau Picung ini dibuka untuk umum pada tahun 2005, jadi masih baru lah. Atau awal mulanya muncul Kabupaten Lebong itu serta pengolahan taman dibuat pada tahun 2010. Walaupun sekarang ya masih diolah. Sedangkan perahu yang sudah ada itu dibuat bersamaan dengan pembukaan Danau Picung. Untuk daya tarik yang dimiliki danau ini itu hampir mirip dengan objek wisata danau lainnya, ya basic gitu. Namun yang membedakan adalah Danau Picung ini masih sangat terlihat asri dan alami dengan latar belakang pemandangan perbukitan, bukit barisan yang masih sangat indah dan hijau. Jadi memang untuk ngambil view, Danau Picung ini jadi recommended. Untuk fasilitas penunjang wisata itu ada beberapa pondok di sekitaran danau untuk bersantai. Itu ada juga tempat penyewaan seperti perahu bebek itu. Lalu ada taman untuk anak-anak di atasnya. Jadi bentuknya itu kalau kita datang, danaunya itu berada di bawah tempat kita parkir. Jadi untuk ngambil view itu bagus banget dah. Oke, banyak perencanaan yang dilakukan oleh pemilik danau. Seperti pembangunan homestay, taman bunga, room, air mancur, dan pembesaran musola di atas air. Cuman itu masih wacana, sampai sekarang masih belum ada progresi sebenarnya. Lalu ada lubang kacamata. Untuk lubang kacamata ini istilah yang diberikan oleh penduduk setempat sebenarnya. Karena terdapat 2 lubang yang membentuk seperti kacamata. Sebenarnya lubangnya itu banyak, cuman yang view yang kita dapat itu cuma 2 sebenarnya. Lubang kacamata ini merupakan bekas galian
karena ini merupakan tambak emas terbesar pada saat itu yang dimiliki oleh pemerintah Belanda di tanah Lebong. Jadi memang dari dulu itu diolah dan dipekerjakan masyarakat di sekitar untuk mengelola tersebut. Lubang Kacamata ini merupakan objek wisata daerah Lebong yang sekarang sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebelum memasuki Lubang Kacamata ini, kita akan menjumpai makam. Makam ini merupakan makam salah satu tetua di Kabupaten Lebong dan juga merupakan salah satu tetua di Tanah Rejang, yaitu bernama Ki Pandan. Jadi memang ada namanya 4 biku, 4 biksu, segala macam. Jadi merupakan salah satu tempat sejarah, selain sebagai sejarah kolonial, juga menjadi sejarah dari adanya peradaban di masyarakat Rejang. Lubang Kacamata ini akan ramai ketika weekend dan hari Lebaran. Para pengunjung itu tidak hanya datang dari daerah setempat, juga jadi dari daerah luar daerah. Dan juga dari catatan masyarakat di sekitar, ada juga turis yang mengunjungi tempat wisata tersebut. Mungkin penasaran dengan aktivitas penggalian yang terjadi pada masa kolonial Belanda dan sebagainya. Kawasan di sekitar Bukit Kolobang Kacamata ini dimanfaatkan masyarakat dalam melakukan aktivitas penambangan tradisional. Jadi sekitaran, walaupun Lubang Kacamatanya sudah berhenti beroperasi karena dengan berbagai alasan seperti lingkungan segala macam, cuman di sekitar itu masih terdapat penggalian lubang emas secara tradisional. Jadi walaupun ya lubang besarnya memang berhenti, tapi lubang di sekitaran yang dikelola oleh masyarakat itu masih tetap berjalan. Bahkan di sana itu gerundung itu masih tetap berbunyi terus-menerus. Lubang Kacamata merupakan salah satu bukti sejarah paling kuat di atas berkuasanya Belanda di Tanah Rejang. Ya, Lubang Kacamata sendiri merupakan tempat bersejarah dengan banyak pemanfaatan oleh masyarakat lokal untuk sekarang ya. Untuk pengelolaan Lubang Kacamata ini masih terbilang sederhana. Hal ini nampak seperti penulis bahan ya seperti yang saya paparkan di atas bahwa belum ada karcis masuk, hanya membayar ongkos parkir, itu pun hanya terjadi pada hari-hari besar. Karena seperti misal kita datang sekarang, itu pun tidak ada dipungut untuk biaya masuk, parkir dan segala macamnya. Dan untuk pengolahan seperti web, media sosial yang ofisial ini masih belum ada. Hal ini cukup sulit karena Lubang Kacamata ini kan secara regulasi berada di bawah olahan pemerintah daerah atau Pemda. Jadi bukan milik perorangan, ataupun kalau kita mau buat nanti kita tertuntut masalah legalitas, masalah segala macamnya yang dianggap merumitkan masyarakat. Jadi untuk sekarang kita belum menemukan bahwa adanya web atau media sosial yang ofisial yang datang dari Lubang Kacamata ini. Untuk ide kreatif yang pertama itu datang dari kulit jeruk, di mana pembuatan kue dari kulit jeruk. Ide kreatif ini merupakan pengembangan dari kreativitas Ibu RT dan Ibu PKK yang mengelola kulit jeruk gerga untuk dijadikan kue tart dan ditambah dengan bahan-bahan kue lainnya. Namun sayangnya kue tersebut hanya dibuat untuk acara tertentu saja, seperti yang saya jelaskan di atas. Kalau ada kunjungan dari orang-orang penting dan sebagainya, baru dilakukan pembuatan kue tart tersebut. Oke, kulit jeruk yang serbaguna ini juga dapat diolah menjadi kue tart. Untuk membuatnya, campurkan 1,5 cup tepung, lalu 3/4 cup gula, 1/4 cup jus jeruk, 1/4 cup susu, 2 sendok makan mentega, 2 buah telur, 2 sendok teh baking powder, dan 1 sendok makan kulit jeruk yang telah diparut. Jadi sebelum diolah, kita harus parut dulu kulit jeruknya. Setelah adonan rata, tuangkan ke loyang yang telah diolesi mentega dan panggang selama 30-40 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Saat kue sudah matang, dinginkan sebentar dan kue siap untuk disajikan. Dan itu tadi untuk kulit jeruk. Dan kita masuk ke materi yang dikembangkan di SD. Yang pertama, jeruk gerga. Mengenai mozaik biji jeruk. Materi pembelajaran yang dapat dikembangkan di SD yaitu dalam mata pelajaran SBDP kelas 2 dengan KD 4.1 membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, dan 4.2 membuat karya seni mozaik sederhana dengan menggunakan bahan alami. Alat dan bahan yang bisa digunakan yang pertama biji-bijian atau biji jeruk, lem, pensil, lalu kertas HPS yang agak tebal atau kertas pola gambar yang sudah diprint dari komputer. Misalnya buah jeruk, burung, kupu-kupu, dan sebagainya.
Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama print atau gambar sendiri pola yang diambil dari internet. Lalu olesi kertas berpola menggunakan lem. Lalu tempel biji-bijian pada pola yang telah dibuat dan diolesi lem tadi sesuai dengan kreasi masing-masing. Lalu sempurnakan gambar. Bila semua pola gambar telah tertutup dengan biji jeruk, tapi kita masih melihat beberapa bagian pada lembar kerja masih kosong, kita bisa sempurnakan bagian tersebut. Misalnya, kita bisa memberikan hiasan tumbuh-tumbuhan di dalam itu dan sebagainya lah, agar menyempurnakan produk yang kita buat. Lalu yang kedua, lemah. Materi pelajaran masakan daerah lemah guna menunjang materi kelas 4 tema 1 dan tema 6. Materi pembelajaran yang dapat dikembangkan di SD yaitu dalam mata pelajaran IPS tema 1 subtema 3, pembelajaran 1 KD 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang, di mana guru memperlihatkan satu atau beberapa jenis makanan tradisional daerah setempat. Masakan tersebut adalah lemah misal. Untuk alat pembuatan sebagainya tadi telah dikatakan di atas, jadi tidak perlu lagi lah untuk cara pengolahan, pembuatan dan segala macamnya. Oke, kita lanjut ke danau tes untuk muatan lokal rekreasi. Muatan lokal adalah suatu istilah dalam penyebutan mata ajar atau mata pelajaran tambahan di sekolah dasar. Ini pada umumnya muatan lokal atau mulok ini yaitu suatu mata pelajaran yang sesuaikan dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan ribuan kebudayaan, ada istiadat suku, bangsa, agama, ras, etnis, dan lain sebagainya, maka pendidikan juga harus menyesuaikan dengan diri dengan keragaman ini. Untuk wisata danau tes dapat dijadikan salah satu destinasi bagi siswa pada saat belajar muatan lokal ini. Selain siswa mendapat hiburan, siswa dapat bermain sambil belajar, seperti siswa dapat melihat bentuk nyata dari danau, karena selama ini kan kita tidak mungkin untuk mengajak mereka di dalam kelas untuk melihat danau, paling kita tayangkan foto ataupun video. Jadi sekarang kita bisa, oh ini danau. Jadi gurunya juga bisa menjelaskan tentang awal mula terbentuknya danau tes ini. Selain itu, siswa dapat mengenal lebih banyak potensi alam yang ada di kota atau Kabupaten Lebong. Bagi siswa yang bersekolah di Kabupaten Lebong tentunya perlu mengetahui potensi alam apa saja yang ada di Kabupaten Lebong ini. Apabila bisa dibilang bahwa Danau Tes ini merupakan danau terbesar yang ada di Provinsi Bengkulu, selain sebagai tempat wisata, Danau Tes ini juga menjadi pusat pembangkit listrik tenaga air di Bengkulu. Oke, untuk hal-hal yang perlu dikembangkan di Danau Tes untuk di daerah Kabupaten Lebong ini, yang pertama wahana seperti sepeda gantung. Nah, sebenarnya di sana ada tempat yang namanya Watake, jadi itu diolah oleh masyarakat setempat. Jadi tempatnya di sekitaran Danau Tes itu, dan itu tuh sudah banyak seperti tempat untuk foto dan segala macamnya yang memang menggunakan wahana-wahana seperti itu. Cuman seperti wahana sepeda gantong itu masih kurang atau segala macam yang memang perlu dibangun lah untuk di situ. Karena memang progresnya pun nampak dan untuk kedepannya sepertinya masalah peluang ekonomi, peluang mendatangkan turis dan sebagainya itu masih besar. Lalu yang kedua ada villa dan penginapan, karena masih untuk villa dan penginapan itu masih terkategorikan terbengkalai karena bisa dibangun ulang sebenarnya dan difungsikan kembali. Karena untuk progres, villa dan penginapan ini bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menarik wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Lalu ada akun media sosial, seperti yang kita tahu bahwa akun media sosial dari Danau Tes secara ofisialnya belum ditemukan, atau memang belum dibuat, atau memang deliver dari akun media sosial ini masih kurang, jadi promosinya kurang atau segala macamnya. Jadi kita sebagai masyarakat awam belum mengenal akun media sosial dari Danau Tes tersebut. Sebaiknya itu dibuat agar menambah wawasan dan mempromosikan ini menjadi lebih indah lah. Untuk yang kedua ada tempat makan, di mana pihak pengelola mungkin bisa membuat kafe kecil-kecilan sebagai tempat nongkrong. Nah, karena sekarang anak muda kan sukanya nongkrong. Jadi salah satu cara agar tidak menjadi tempat yang tidak dikunjungi anak muda dan segala macamnya, kita bisa menjadikan daerah-daerah di sekitaran Danau Tes itu sebagai tempat untuk kita nongkrong dengan buat kafe-kafean atau segala macam.
yang bisa mendukung anak muda untuk datang ke sana. Lalu ya, air putih. Air putih ini muatan lokalnya rekreasi fenomena alam. Itu wisata air putih sendiri bisa dijadikan salah satu tujuan pada saat pelajaran mulok. Mulok khususnya bagi siswa yang bersekolah di Kabupaten Lebong. Dengan adanya pembelajaran ini, maka siswa akan lebih mengetahui tentang potensi alam yang ada di Lebong. Wisata air putih Lebong sendiri juga memerlukan perpaduan antara air dingin dan air panas yang mengalir dalam satu sungai yang sama. Jadi satu badan sungai itu punya dua jenis air. Untuk hal-hal yang perlu dikembangkan dari wisata air putih ini, terutama pada kegiatan promosi, pihak pengelola hanya mempromosikan wisata air putih ini melalui televisi dan belum adanya sosial media. Maka perlunya dipromosikan secara lebih luas lagi dengan cara dibuat akun sosial media. Jadi kita perlu web yang ofisial dari pihak pengelola agar untuk mempromosikan wisata air putih ini lebih luas lagi. Yang selanjutnya itu penginapan. Di wisata air putih ini belum adanya penginapan dan mengingat tempatnya ini yang agak jauh dari pusat kota, jadi memang perlu dibuat penginapan sebagai salah satu tempat untuk menunjang masyarakat luar daerah untuk datang. Lalu ada spot foto. Para pengunjung tentunya ingin memiliki foto yang bagus dalam mengabadikan momen di sana. Untuk spot foto ini sebenarnya sudah banyak di sekitaran wisata air putih ini, cuman memang perlu ditambahkan lagi, terutama di bagian bawah di dekat bagian badan sungai, karena di situ spot foto sebenarnya menarik, cuman akses ke sana itu yang sulit. Lalu ada tempat makan, di mana pihak pengelola mungkin bisa membuat kafe, ya seperti Danau Tes tadi, jadi kita bisa buat kafe untuk nongkrong, untuk chill, dan sebagainya. Dan ada waterboom. Nah, untuk waterboom ini, ya ini memang rencana awal yang memang mungkin bisa dibuat, cuman agak sulit untuk direalisasikan. Kalau mungkin bisa dibuat itu beberapa tahun ke depan ketika tempat-tempat seperti tempat makan, spot foto dan sebagainya ini sudah ada. Oke, kita lanjut Danau Picung. Danau Picung ini merupakan salah satu danau yang ada di Kabupaten Lebong dan dijadikan salah satu destinasi wisata bagi siswa pada saat pembelajaran muatan lokal. Selain cocok untuk tempat rekreasi, Danau Picung ini juga menjadi tempat yang tepat untuk anak belajar, karena di lokasi ini masih ditunjang dengan prasarana tradisional yang jarang kita temukan di objek wisata danau lain. Selain itu, guru juga bisa memperjelas sejarah Danau Picung ini, di mana Danau Picung ini memiliki banyak penyimpan sejarah tentang awal mula Kabupaten Lebong, atau awal mula terbentuknya dan sebagainya. Lalu dengan adanya pembelajaran mata lokal, rekreasi ini, maka siswa akan lebih mengetahui tentang potensi alam yang ada di Lebong. Danau Picung ini adalah salah satu bekas galian dan tempat memutar kincir pengolahan emas yang berada di Lebong Tambang. Jadi ini merupakan salah satu perdebatan sebenarnya, karena ada yang mengatakan bahwa di sana itu dibuat kincir untuk tempat agar terdapat listrik, tapi ada juga yang mengatakan bahwa tempat itu untuk mutar kincir untuk olahan emas. Cuman masih jadi perdebatan, kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau mungkin ada fakta lain di balik itu juga kita nggak tahu. Hal-hal yang perlu dikembangkan dari wisata Danau Picung, yang pertama objek wisata Danau Picung itu sendiri dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah bila dikembangkan lebih menarik. Karena untuk sekarang memang kita memerlukan pembangunan yang lebih untuk daerah Danau Picung itu, agar kondisinya lebih menarik untuk didatangi masyarakat. Lalu ada kondisi fisiknya yang masih belum terlihat maksimal dan belum layak untuk dijadikan tempat wisatawan yang sangat ramai pengunjung. Jumlah toilet hanya ada satu, sehingga belum memenuhi standar kebutuhan wisatawan sesuai dengan jumlah kunjungan wisatawan. Jadi bisa dibilang salah satu permasalahannya seperti itulah. Lalu Danau Picung ini hanya memiliki atraksi buatan seperti taman bermain anak, wahana air perahu bebek. Hal ini bisa dilihat pada gambar. Sedangkan atraksi alamnya hanya keindahan alam yang bisa dilihat, belum ada tempat yang memanfaatkan agrowisata. Pemeliharaan fauna yang bisa dijadikan objek wisata, wisata budaya juga belum tersedia seperti festival budaya, kesenian dan kerajinan khas daerah, museum, keramah tamahan masyarakat penghuninya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu akses jalan menuju daerah Picung ini sudah cukup baik. Ya, sudah cukup baik. Walaupun kalau kita dari Muara Aman itu memang agak kesulitan
karena kemarin waktu hujan besar itu jalan di bawah itu ada yang ambles. Jadi memang agak susah kalau kita dari arah Muara Aman. Tapi kalau daerah dari Kabupaten Bengkulu Utara atau dari tempat saya itu masih itulah, masih chill. Jalannya juga lebar. Oke, kita lanjutkan ke lubang kacamata. Oke, muatan lokal, rekreasi sejarah, di mana muatan lokal sebagai bahan kajian agar membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya, bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Berdasarkan hasil hal di atas, bisa dinyatakan bahwa muatan lokal sangat penting bagi peserta didik. Ini salah satunya sebagai ruang peserta didik untuk lebih memahami potensi daerahnya. Lubang Kacamata menjadi salah satu tempat destinasi wisata bersejarah yang menyimpan bukti fisik atas praktek imperialis dan kolonialisme di Tanah Rejang. Adanya lubang kacamata ini memberikan penguasaan lebih luas untuk peserta didik. Atas kayanya lubang kacamata ini memberikan penguasaan lebih luas untuk peserta didik atas dan dalam bidang batu mulia. Selain itu, rekreasi sejarah di sekitar lubang kacamata ini bisa dijadikan basis ilmu bagi peserta didik, terutama seputar aktivitas tambang dan pengolahan emas yang awalnya bongkahan batu, atau kalau kami bilang di situ urat. Urat itu semacam batu emas yang punya semacam jalur. Jalurnya itu biasanya warnanya putih, hitam ke abu-abuan. Dan lalu diolah menjadi emas yang banyak dibeli ibu-ibu serta masyarakat umum lah. Serta memberikan gambaran bagi peserta didik mengenai sistem persen dalam emas serta proses kimia yang terjadi. Karena kalau dalam pembuatan emas itu jujur ada proses kimianya, ada proses mengenai persenannya, karena tidak semua emas itu 100%. Ada yang 20, ada yang 60, ada yang 80, bahkan ada yang 10, ada yang 5. Dan sekian penjelasan dari saya mengenai Kabupaten Lebong. Potensi alam Kabupaten Lebong ini sangat banyak. Dan tidak hanya terbatas seperti itu ya, masih ada potensi-potensi alam lain yang bisa digali. Dan kita langsung saja menyatakan bahwa potensi alam Kabupaten Lebong ini memang sangat menarik untuk dikembangkan, perlunya pengembangan secara maksimal ke depannya, dan diperlukannya kontribusi dari Pemda sebagai pemerintah daerah untuk membangun administrasi yang memadai, dan dari masyarakat untuk menggunakan dan memelihara tempat wisata ini atau potensi alam tersebut agar menjadi salah satu unggulan dari Kabupaten Lebong. Dan sekian untuk pemaparan mengenai potensi alam Kabupaten Lebong. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.